Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita kembali dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Ihsan yang mubarak ini untuk beribadah, melaksanakan sholat maghrib dan isya berjamaah, dan kita menggunakan waktu antara maghrib dan isya ini untuk mengikuti kajian Al-Quranul Karim. Kita berharap agar setiap langkah kita menuju masjid ini, kehadiran kita di dalamnya, aktivitas ibadah maupun dakwah kita dicatat sebagai amal soleh yang dapat mengangkat derajat kita dan menghapus dosa-dosa kita. Salawat beserta salam atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, ahli keluarga beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti ajaran Al-Quran serta sunnah beliau hingga akhir zaman. Kita lanjutkan bahasan surat Al-Had. Terakhir kita bahas sampai ayat 37. Maka malam ini kita bahas 4 ayat, yaitu 38 sampai 41. Esensi ayat-ayat ini antara lain pembelaan Allah terhadap orang beriman. Ya, ini jadi Allah. Ya, kalau sampai ada orang beriman yang dibantai, ya, seperti di Palestina, di Rohingya beberapa waktu yang lalu, ya mesti ada yang salah, gitu ya. Dan itu sebagai ujian, cobaan yang berat. Ya, coba kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membela orang-orang yang beriman. Ya, dari berbagai ancaman tentunya. Nah, kita ini umat Islam, belum ada negara Islam yang maju dibanding dengan negara bagian Amerika dan Eropa. Ya, di Asia kita dikuasai oleh Cina sampai ke Indonesia ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka berpikir untuk menghancurkan Islam atau kaum muslimin secara fisik. Ya, kita tidak punya senjata modern umpama, tapi kalau kita dijajah, kalau kita diperangi, ya kita akan melawan. Ya, tetapi Allah membela kita mungkin dengan bangsa lain, gitu ya.
Ya, sehingga kalau kita di Indonesia ini diserang musuh umpama, ya pasti ada negara lain yang membela kita. Itu atas kehendak Allah. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan mengingkari nikmat. Ya. Jadi kalau ada, kenapa kita ini belum memiliki pemimpin yang benar-benar muslim? Nah, yang benar-benar muslim. Ya karena banyak pengkhianat-pengkhianat, penjilat-penjilat di negeri ini, gitu ya. Ya. Jadi sekalipun merugikan umat Islam, ya dia memihak, gitu ya, kepada sang penguasa. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat 38 ini Allah memberitahukan kepada kita hamba-hambanya yang beriman bahwa Dia, Allah, akan membela kita kalau kita bertawakal. Kalau kita bertawakal. Jadi alladzina tawakkalu alaihi wa anabu ilaihi. Allah akan membela kita kalau kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan kembali kepada jalan Allah atau bertobat, memohon ampun. Ya, kalau kita memohon ampun, banyak beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari dosa besar maupun dosa kecil, insya Allah akan membela kita. Baik kita sebagai individu maupun kita sebagai muslim, kaum muslimin. Ya. Maka setiap hari itu sebagai individu muslim kita banyak membaca kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Allah yang menunjukkan kita bertawakal. Seperti apa, Pak? Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya. Itu kita baca sebanyak-banyaknya. Ajak sebagai perlindungan kita kepada Allah secara individu. Kemudian ada lagi di akhir surah At-Taubah. Pas akhir surat At-Taubah. Ya. Apa itu? Hasbiyallahu alladzi la ilaha huwa, hasbiyallahu la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu akhir surah At-Taubah. Jadi hasbiyallahu la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sebanyak-banyaknya kita baca, jadi tidak ada batasan. Tetapi jangan banyak, hanya sekali-sekali. Ya. Sedikit tetapi ajak. Kita 10, ya 10. Sudah 1 bulan meningkat 20, meningkat 30 sampai 100. Kalau kita baca benar itu ya, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 100 itu paling 4 menit, Pak. Kalau kita udah lancar. Ya, kalau udah lancar bacanya. Ya. Apalagi kalimat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, Rasulullah mengajari kita. Baik kita mau bepergian dibaca itu. Apa itu, Pak? Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula quwata illa billah. Sebanyak-banyaknya. Jadi hasbiyallahu bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Ya, kita juga membaca doa perlindungan dari kejahatan, terutama dari setan.
yaitu surah Al-Mu'minun ayat 97-98 kalau tidak salah, atau 93-94. Al-Mu'minun. Ya, jangan salah ya. Ya benar, 97-98. Sudah hafal jenengan itu? Apa itu Pak? Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayahdurun. Karena pada surah Al-Mujadilah Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita supaya membaca itu perlindungan dari setan, karena bisa dikatakan innama najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu. Jadi setan itu berusaha untuk menjadikan kita sedih, susah. Ya. Tapi Allah mengatakan walaisa bidarrihim syai'an illa biidznillah. Setan-setan itu tidak akan mampu memudaratkan manusia, orang beriman, kecuali atas izin Allah. Nah, baru Allah mengatakan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Oleh sebab itu kepada Allah Subhanahu wa taala lah orang beriman itu bertawakal. Jadi kita tawakal. Baca itu Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Baca juga hadis itu sahih, hadis sahih itu Pak. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Insyaallah kita akan selamat dari fitnah. Mau fitnah dari setan, fitnah dari manusia, fitnah dunia ini terutama. Nah kalau kita membaca itu, insya Allah kita akan dibela oleh Allah, di backing, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah di sini dikatakan jadi wa anabu ilaihi syarral asyrar. Allah akan membela, melindungi kita dari segala kejahatan. Nah, kita baca, jangan lupa baca juga itu sebelum tidur. Atau sebelum atau sesudah, sebelum salat subuh. Baca Qul huwallahu ahad berapa kali? Terserah. Qul huwallahu falaq. Karena Qul huwallahu falaq itu Allah mengajari kita berlindung dari segala kejahatan makhluk. Artinya seluruh ciptaan Allah berpotensi berbahaya bagi kita manusia. Ya. Jadi Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan ciptaan Allah. Ya. Air ini Pak, kalau seperti ini sedikit ya tenang, bermanfaat. Kita minum. Tapi kalau datang murkanya Allah seperti Fir'aun, dia mati karena air. Iya kan? Palu beberapa tahun yang lalu, tsunami itu mati karena air banyak. Ya. Nah hati-hati, kita ini air sudah sampai di sini, sampai di sana itulah di pondok perumahan Podosugi, Gama Asri, itu Rob. Ya, ya, hati-hati. Jadi maka kita setiap hari itu masing-masing membentengi diri kita dengan bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, termasuk Qul a'udzu birabbin nas. Ya, termasuk ayat kursi. Ya, itu minta perlindungan dari setan maupun dari kejahatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya. Nah, di sini dikatakan bukan hanya syarral asyrar tetapi wa kaidal fujjar. Kita juga akan dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya penjahat-penjahat. Ya. Orang-orang jahat. Nah, ini kita mata sipit ini kalau 1 tahun yang lalu
menguasai 78% tanah, Pak, Indonesia ini. Sekarang saya baca kemarin sudah dimiliki oleh mereka 82%. Coba, tanah kita ini kita banyak, tetapi tanahnya dikuasai oleh mata sipil itu 82%. Coba. Ya, saya baca di sebuah artikel itu. Ya, hati-hati kita. Jadi kita berlindung. Wa yahfaduhum wa yakaluhum wa yakfa'uhum wa yansuruhum. Ini janji Allah ini. Kalau kita ini tawakal kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memelihara mereka dari segala kejahatan. Ya, akan menjaga mereka. Ya. Akan melindungi mereka, menolong mereka. Ini janji Allah tadi ini. Baik secara individu maupun secara sosial masyarakat. Ya, kalau kita rame-rame masing-masing bertobat, insya Allah. Ya, bertobat di sini kita ini setiap hari, Pak, dosa banyak karena kita memang diciptakan satu teknologi yang kemudian digunakan oleh setan menjebak kita. Kita ini dijebak setan seperti manusia menjebak tikus. Dibikin lubangnya tetapi dia tidak bisa keluar. Coba kalau dilihat di YouTube itu ada jebakan tikus, sampai banyak tikus. Saya sampai tercengang itu. Rupanya beginilah setan menjebak kita manusia. Kalau sudah terperangkap dalam satu kejahatan, angel mau berhenti dari kejahatan itu. Ya, sebagaimana angelnya tikus lari dari jebakan itu. Ya. Allahu Akbar. Ya, insya Allah ini janji Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya tadi tawakal dan bertobat. Jadi tawakal dan bertobat. Maka kita banyak istighfar, Pak. Boleh kita baca istighfar, mulai dari istighfar Nabi Adam. Bagaimana istighfar Nabi Adam? Sudah pernah sampaikan ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu tobatnya Nabi Adam dan Siti Hawa. Baca sebanyak-banyaknya. Nabi setiap hari 70 sampai 100 kali. Wes enggak usah banyak-banyak, ikut Rasulullah baik. 100 satu tobat. Paling 5 menit itu. Ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apalagi kalau bacanya lirih, lebih cepat. 5 menit selesai 100. Ya, tapi kita bersih. Kemudian doanya istighfarnya Nabi Nuh. Bagaimana istighfarnya Nabi Nuh? Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Itu istighfarnya Nabi Nuh. Jadi setiap nabi itu ada lafaz istighfar mereka. Ya. Kemudian istighfar Nabi Ibrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat yauma yaqumul hisab. Hampir sama itu, Pak. Istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terserah kita mau pilih yang mana. Semua boleh. Tapi jangan hangat-hangat kopi jahe. Ya gitu ya. Artinya ojo sedelo-sedelo tok, harus ajek. Sedikit tapi ajek. Nah, itu yang lebih baik. Ya. Ini yang begini tidak perlu ijazah-ijazahan. Nah, kalau di dunia lain ya ijazah. Oh, ini ijazah. Ya. Tidak ada ijazah-ijazah itu. Pokoknya dari Rasulullah langsung laksanakan. Nah, itu ya. Tidak perlu ijazah dari kiai ini. Tidak ada itu. Ya. Bagaimana istighfarnya Nabi Muhammad?
Oh, banyak sekali. Yang kita kenal Sayyid Istighfar. Gimana Pak? Ya, Allahumma Rabbi, Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika, mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u laka bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sebanyak-banyaknya. Kalau bisa ikut Rasulullah 100. Nah kita ini wes tua Pak, mau nyari apa lagi? Ya, kita ini kan tinggal menunggu absennya malakul maut. Ya, maka banyak istighfar, insya Allah. Ya, kita husnul khatimah. Ya. Istighfar Nabi yang lain yang kita baca dalam sholat dianjurkan itu Sahih Bukhari, Muslim. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku telah menganiaya diriku dengan penganiayaan yang banyak. Artinya dosanya banyak. Ya. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik. Maka ampunilah, anugerahilah aku ampunan dari sisimu. Ya. Ya. Warhamni, dan berilah kasih sayang kepadaku. Innaka antal ghafurur rahim. Apalagi Pak? Istighfarnya Nabi, banyak sekali istighfarnya Nabi. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma a'lamu wa ma la a'lamu wa ma anta a'lamu bihi minni. Anta muqaddim, anta muakhir, la ilaha illa anta. Ya. Ini istighfar. Ya, yang kita gunakan agar kita mendapatkan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Yang paling biasa kita dengar apa itu? Minimal astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa. Ya, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa. Illa bagaimana? Astagfirullahalazim alladzi la ilaha. Ya. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa lahul mulku wa lahul hamdu. Bukan salah itu ya. Astagfirullahalazim, minimal astagfirullahalazim. Ya, kalau setelah sholat 3 kali itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan alhamdulillah, astagfirullah. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu yang biasa. Ya, itu istighfar juga. Kita mau pakai semua istighfar tadi boleh. Satu yang kita ajak ya boleh. Nah, terutama Sayyid istighfar tadi. Kalau kita baca dalam riwayat, insya Allah betapapun dosa kita, banyaknya, besarnya, Allah akan ampuni. Gitu. Nah, untuk apa ini tadi? Ya, supaya kita dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang jahat sama kita, Allah akan bela kita. Ya. Allah akan bela. Kalau kita benar. Ya, kalau kita benar. Kalau kita salah, ya. Jadi kalau kita benar, biar 1000 fitnah yang akan dilontarkan kepada kita tidak mempan, karena kita di pihak Allah. Ya, tapi kalau salah, ya kita tidak bisa, karena Allah itu tidak pilih kasih. Tapi insya Allah kalau kita banyak beristighfar, banyak bertawakal, maka Allah membatasi kita tidak melakukan dosa. Allah menjaga kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Ya, tidak akan mencelakakan orang lain. Gitu ya. Ya. Ini harus kita segera memulai ini, karena kita sudah 60 ke atas ini, gitu ya. Saya aja nih Pak sudah 58. Kalau ikut umur Nabi, kalau ikut umur Nabi ya. Kalau ya, mudah-mudahan ya.
Berarti kurang 5 tahun saya ini hidup. Gitu ya. Kalau ikut umur Nabi. Ya. Kalau dikehendaki Allah lain, ya tawakal kita. Semua itu urusan Allah. Tawakal aja kepada Allah. Ya. Ya, dalam penutup ayat tadi, nah Allah tidak menyukai pengkhianat-pengkhianat. Ya, bahwa Allah tahu ada di antara manusia itu berkhianat kepada orang tuanya, berkhianat kepada istrinya, suaminya, berkhianat kepada temannya, berkhianat kepada tetangga. Ada. Nah Allah tidak suka, gitu ya. Ya, berkhianat di depan kita dia senyum-senyum, padahal di belakang dia menggigit jari kelingkingnya karena saking jengkelnya. Ini siapa? Munafik. Itu orang munafik. Begitu itu. Ya, itu tadi ayat 38. Ayat 39 Allah berfirman, "Udzina lilladzina yuqataluna." Nah, telah diizinkan berperang. Nah, ini karena pada zaman Nabi belum diizinkan perang. Nah, tetapi karena orang-orang kafir Quraisy itu pergi ke Madinah mau menyerang Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau, maka Allah mengizinkan harus melawan. Harus melawan, gitu ya. Maka dikatakan telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi, yuqatalun. Kalau yuqatilun memerangi, kalau yuqatalun diperangi. Bi'annahum zulimu, karena sesungguhnya mereka telah dizalimi. Jadi kalau kita dizalimi, dibolehkan melawan, diizinkan melawan, harus melawan. Nah, hati-hati kita, waspada ini. Kalau kita orang tua ini insya Allah mungkin ya. Tapi yang kita khawatirkan generasi kita ke depan 10-20 tahun akan datang, Pak. Kalau Indonesia ini sudah dikuasai Cina, ini satu periode lagi negeri kita ini dipimpin oleh boneka Cina, maka tunggu saja kehancuran. Ya. Bahaya kita, ya. Ya, jadi kalau kita memilih bonekanya Cina, ya wassalama, ya, ya, ya. Nah, kalau kita sudah dijajah, ya harus melawan. Resikonya ya mati. Ya, lebih baik dikatakan oleh para ulama, iskariman aumut syahidan, ya, hiduplah dengan terhormat atau matilah dengan mati syahid, gitu ya. Itu dua itu pilihan, iskariman aumut syahidan, ya. Ya iskariman, ya kita harus hidup terhormat, mulia, ya kita harus beriman, beramal soleh, kemudian menjaga negara kita dari penjajahan modern, ya. Hati-hati kita ini, kekayaan kita ini habis dikuras oleh mereka. Di Sumatera, di Sulawesi itu, ya Allah Karim, semua dikuasai oleh perusahaan mereka ini. Jadi negeri kita ini sudah diserahkan kabeh. Sampai IKN Nusantara di Balikpapan itu, mana di Jawa, di Kalimantan Timur, saya sudah pernah ke sana, ya. Itu 165 tahun hak guna bangunan semua di sana diserahkan kepada mata sipit, ya. 165 tahun, Pak, kalau jadi. Jadi kita ini sudah dijajah tanpa berperang, ya. Hati-hati kitanya. Ya, nah di sini ayat kedua ini dikatakan wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan oleh Allah kalau kita sudah diperangi melawan. Nah, kalau kita melawan,
Allah mampu, Allah berkuasa membantu kita, menolong kita, memenangkan kita. Ini janji Allah. Ya, berarti kita harus sadar bahwa kita ini ada musuh yang mengincar kita, gitu ya. Secara ekonomi ini coba jarang sekali toko-toko di mana di pinggir jalan itu Pak, yang pemiliknya pribumi, ya. Semua itu, hampir semua itu, Jalan Mas Mansur, kemudian Jalan Hasanuddin, ya semua ke sana itu ya, Jalan Dr. Wahidin, ya sudah dikuasai oleh mata sipit semua Pak. Jalan Salak itu ke sana, jarang sekali saya lihat milik pribumi. Ya, keluar mata sipit kabeh. Ya. Nah ini maka ini kadang-kadang tidak disadari, terutama oleh generasi muda kita. Ya, jadi ayat 40 ini ya dikatakan, dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwa Nabi dan sahabat diusir dari negeri mereka sendiri. Nah, mereka ini sudah dianiaya sampai di Madinah, diuber-uber lagi oleh Abu Jahal itu. Ya, Abu Jahal, abu-abu semua itu ya dulu. Kemudian terjadilah perang Badar. Allah Subhanahu wa taala menolong orang Islam, Rasulullah dan sahabat membinasakan semua dedengkot kafir Quraisy. Ada Al-Walid ibn Mughirah, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf, ada Abu Jahal sendiri, panglima perang waktu itu. Ya, semuanya mati di situ. Ya. Nah, itulah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita juga makanya di Muhammadiyah itu ada slogan ayat Al-Qur'an itu surat Shaf itu. Ya, saya dulu 5 tahun di PDM, sekalipun orang itu nggak tahu itu dari mana fitnah itu. Saya itu masih punya nomor baku Muhammadiyah NBM. Ya, tetapi di fitnah saya ini bukan orang Muhammadiyah. Saya demi Allah seumur hidup tidak pernah tercatat sebagai anggota NU. Nggak ada saya. Saya nggak tahu. Saya NU itu tahunnya di Jawa. Di Sulawesi dulu nggak ada NU itu Pak. Tapi tradisi NU itu ada di Sulawesi. Ya. Tapi orang NU itu sendiri nggak ada di sana. Ya. Ya, mereka tidak ada punya kartu NU, itu nggak ada. Ya. Tapi saya hidup di lingkungan Muhammadiyah. Paman saya itu alumnus Muallimin Jogja. Ya, tahun 60-an. Ya, udah lama. Ya, tahun 60-an. Gitu ya. Ya. Dia alumnus Muallimin. Jadi kita sudah tahu apa itu Muhammadiyah. Cuman waktu di Sulawesi, di Kalimantan, sebenarnya saya mau ikut muktamar di Aceh. Waktu muktamar Muhammadiyah di Aceh, saya mau dibawa. Ya, karena waktu itu pengurus di sana ya dekat sama saya. Ya, saya dibawa biasanya ke kebunnya, peternakannya. Ya. Nah, cuman saya tidak punya NBM waktu itu. Ya, saya punya NBM ya di Pekalongan, gitu. Ya, namun kita tidak boleh terlalu fanatisme dengan perserikatan. Perserikatan ini kita gunakan untuk gerakan. Ya, karena Muhammadiyah tidak menjamin kita masuk surga. Sehingga di Muqaddimah Muhammadiyah itu dikatakan di sana mengantarkan
anggotanya menuju gerbang surga. Ya, masuk surga itu haknya Allah. Ya, Muhammadiyah tidak bisa memasukkan penganut anggotanya masuk ke dalam surga. Itu hak Allah. Hanya mengantarkan sampai ke gerbang pintu surga. Nah, itu dalam mukadimahnya itu, ya kan begitu. Ya, ya artinya kita ini bisa selamat karena usaha kita sendiri-sendiri, bukan karena organisasi. Tetapi kita bersyukur di Muhammadiyah, apanya? Akidahnya kita masih akidah yang lurus, akidah yang benar. Ya, saya terus terang, alhamdulillah kita berkecimpung di Muhammadiyah karena kita steril dari bid'ah. Ya, ada orang menuduh Muhammadiyah juga bid'ah kok. Masa nyanyi Mars Muhammadiyah pakai berdiri segala. Ya, ada orang protes sama saya seperti itu. Saya bilang Mars Muhammadiyah itu ibadah bukan? Kalau dia ibadah, ya itu bid'ah. Nah, orang nyanyi itu bukan ibadah, itu keduniaan nyanyi itu. Ya, kalau dia ibadah ya bid'ah, ya itu dunia, tidak apa-apa. Asal jangan menyanyi mars di masjid. Itu ya. Ya, Mars Muhammadiyah di masjid kurang tepat. Ya. Ya, seharusnya di gedung gitu ya. Kenapa berdiri? Ya, pertama kalau duduk semua tidak seragam. Yang kedua supaya urat-uratnya tidak kaku gitu ya. Ya, seperti itu. Ya, tentu ada hikmahnya dan tidak wajib harus berdiri, ya kan? Ya. Nah, itu. Tetapi akidah ibadah kita, ya alhamdulillah steril. Ya. Dari kesyirikan, steril dari kebid'ahan. Itu sudah suatu anugerah Allah yang luar biasa itu. Karena orang melakukan bid'ah, gugur seluruh amal ibadahnya. 30 kali berangkat haji. Ya, tetapi melakukan bid'ah gugur semua 30 kali itu. Subhanallah. Nah, ini baru 2 ayat ini ya. Ya, ini 2 menit lagi gitu. Ya, di ayat 40 ini penjelasan bahwa Nabi sudah diusir dari Mekah bersama sahabat-sahabat beliau. Nah, kemudian mereka dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini dianjurkan kita banyak berzikir. Kita banyak berzikir bahwa insya Allah Allah akan menolong kita. Ya, di sini juga dikatakan bahwa orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, mengajak orang berbuat ma'ruf, mencegah berbuat mungkar, maka mereka itu akan dijadikan pemimpin dunia, insya Allah. Ya, ya ternyata sahabat menguasai dunia, gitu ya. Ya, kemudian Allah mengatakan walillahi akibatul umur, bahwa segala akibat kebaikan yaitu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini azannya jam 3 menit lagi. Saya kira cukup kalau bisa kita tegaskan bahwa janji Allah Subhanahu wa taala untuk membela orang-orang yang beriman yang sebenarnya, yang benar dalam imannya. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang kafir, apalagi ditambah mengkhianat. Kemudian disyariatkan kita berperang kalau kita diperangi. Kemudian kita dianjurkan untuk berjihad. Ya. Ya, ini sudah mau azan. Ya, kemudian siapa bilang kita tidak perlu negara? Kita perlu negara. Ya. Saya kira itu lebih dan kurangnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan masing-masing membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.